Halo saudara, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam memilihkan sejumlah informasi pilihan khusus untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Nitya Anissa, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Sebuah kapal tongkang menabrak kafe di tepi Sungai Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur. Diduga kapal hilang kendali, terbawa arus lantaran tali kapal yang menariknya terputus. Kena ini. Kena ini. Kena. Video amatir memperlihatkan ketika kapal tongkang atau ponton menabrak kafe di pinggir Sungai Mahakam, Jalan Haji Jahra Samarinda seberang. Kapal menabrak bangunan kafe yang menghadap ke Sungai Mahakam. Kena. Akibatnya pengunjung dan karyawan kafe panik berlarian menyelamatkan diri. Insiden terjadi saat kafe tengah beroperasi dan hujan deras mengguyur wilayah itu. Kena ini. Kena ini. Restu kita. Tabrak kapal. Kerasnya hantaman kapal mengakibatkan bangunan kafe di bagian yang menghadap ke sungai hancur, saudara. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun kondisi bangunan kafe rusak parah. Diduga kapal tongkang tersebut menabrak kafe karena tali dari kapal yang menariknya terputus hingga kapal hilang kendali, terbawa arus dan menabrak kafe. Tiba hujan deras dan memang posisi pontonnya itu dekat dari sini ya, jadi customer juga lagi lumayan ada customer, tiba-tiba mungkin itu kesalahan dari mereka atau apa gitu, talinya putus dan tiba-tiba nabrak, jadi kita pada lari keluar semua. Ya kami lagi beroperasional dan pengunjung ada beberapa meja yang terisi. Korban jiwa tidak ada, shock semua. Kapal motor yang mengangkut 6 orang tenggelam di sekitar perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, saudara. 3 orang selamat, sementara 3 lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari 3 korban tenggelamnya kapal motor Harapan Jaya di perairan Tanah Keke, Takalar. Kapal motor rute Pautere, Pulau Sumange, Kepulauan Pangkep ini tenggelam akibat mengalami kebocoran di lambung kiri usai dihantam ombak dampak cuaca buruk. 3 korban selamat telah dievakuasi oleh warga Dusun Dongkalang di Pulau Selayar. Sementara 3 orang lainnya masih hilang dan dalam pencarian. Aktif musibah kecelakaan kapal KMN Harapan Jaya yang tenggelam di sekitar perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana POB 6 orang. Adapun jumlah korban 6 orang, di mana 3 orang ditemukan dalam keadaan selamat dan 3 lagi masih dalam pencarian. Kita ke sorotan lain, saudara. Sesosok jenazah pria ditemukan di laut kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Petugas menemukan identitas Purnawirawan Jenderal Bintang 1 di tubuh korban dan kartu anggota bertuliskan Badan Intelijen Negara. Jenazah seorang pria yang ditemukan di laut di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dievakuasi oleh petugas polisi dengan menggunakan perahu. Dari tubuh korban, petugas menemukan identitas atas nama Hendrawan Ostevan dengan pangkat Brigjen TNI, Purnawirawan yang pernah bertugas di Badan Intelijen Negara. Saksi mata menyebut polisi tidak hanya mengevakuasi jenazah korban, tetapi juga sebuah mobil yang tercebur ke dalam laut. Ada polisi. Kapan nih Pak kejadiannya Pak? Pengambilan mayat doang yang tahu, cuma kapan? kejadian itu kita nggak tahu. Kapan Pak? Pas lagi evakuasinya? Sore udah diambilin aja di situ. Sore. Itu pada hari apa Pak?
hari Minggu, nggak tahu hari Minggu. Hari Minggu ada kendaraan juga mobil yang kecebur gitu Pak, infonya Pak? Iya katanya sini dalam kajian tadi barusan. Itu tentara lagi katanya. Milik yang kecebur itu gimana? Ya nggak tahu deh, kita belum, itu baru kita dengar banyak polisi ke sono. Polda Metro Jaya belum mengonfirmasi soal identitas jenazah pria yang mengambang di Cilincing, Jakarta Utara ini. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam menyebut, penelusuran CCTV ditemukan mobil yang dikendarai oleh korban tersebut melaju menyusuri KD 07 hingga 08, lalu berujung pada dermaga sampai jatuh ke laut. Melalui pesan singkat, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam bilang, telah ditemukan rekaman CCTV yang berisi diduga korban melaju menggunakan satu unit mobil Toyota Vios masuk ke dermaga KCN Marunda pada pukul 00.35 waktu Indonesia Barat. Penelusuran CCTV ditemukan mobil yang dikendarai korban melaju menyusuri KD 07 hingga 08 lalu berujung pada dermaga hingga jatuh ke laut. Kini jenazah pun sudah dibawa ke Rumah Sakit RSPAD Jakarta Pusat untuk diotopsi. Tim Liputan, Kompas TV.